dia langsung respect, langsung diam. Okay, I honestly don't understand the prayer system in Muslim religion. I know they pray 5 times a day, but I find the prayer so beautiful. It's like almost comforting to hear it, and you always look up at it, even though it doesn't look any different. Even as a non-Muslim and somebody that speaks not one single word of Arabic, I have no idea what the words are that are being said. But the sound is absolutely beautiful. It brings me peace and laughter. Lihat dari ekspresi wajah mereka tuh guys. Gimana ya menggambarkannya ya? Tuh. Keluar air matanya guys. Ya Allah. Dia merasakan banget itu dalam hatinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Indoreact TV. Indoreact TV. Oke teman-teman semua, kembali lagi di Indoreact TV dan masih bersama saya Anton. Dan hari ini seperti biasa kita akan melihat video-video yang menarik tentang Malaysia ya. Oke, Malaysia sebagai negara yang mayoritas penduduknya adalah Muslim, Islam ya, pastilah mempunyai hal-hal unik dan menarik yang tidak ada di negara-negara, khususnya negara-negara Eropa yang bukan mayoritas Muslim ya. Seperti azan, seperti itu ya, suara-suara azan yang biasanya kita dengar di mana-mana pasti ada suara azan. Saat waktunya sholat pasti ada suara azan ya. Nah, kita akan lihat ini reaksi-reaksi orang-orang asing yang pertama kali mendengar azan dilantunkan di Malaysia ya. Apakah mereka terganggu, ataukah mereka menikmati suara tersebut, atau mereka respect dan lain-lain lah. Kita lihat ekspresinya dan komentarnya mereka ya guys ya. Yuk kita lihat. Indoreact. Kalian mendengar suara ini di seluruh Malaysia. Oke, ini suara azan pasti ya. Now, this is going to be one of the sounds you're going to hear when you come down to Malaysia, going throughout the country, all over the place. Remember, Malaysia is a Muslim country, so you guys are going to hear a lot of the Muslim call to prayer. And if you're coming down here, you're in their country, so make sure you respect their culture. Betul. Nah, ini contoh orang asing yang bagus ini. Respect, harus menghormati budaya dan tradisi orang-orang lokal ya. Apalagi ini mayoritas Muslim penduduknya ya. Ya dia belum tahu itu namanya azan ya. Itu namanya azan bro. Oh ini orang ini nih, orang Perancis kayaknya. Di dekat KLCC. Oh ini di masjid KLCC nih ya guys ya. Berkumandang dengan jelas kayak gitu. Oh dia di masjidnya dia. Wah itu bagus banget tuh memang masjidnya. Aku kan pernah sholat sekali di sana. Tapi kalau orang Prancis itu memang banyak juga yang Muslim kan? Ini aku nggak ngerti guys ini tulisannya. Ini bahasa Prancis ya. Kalian kalau yang ngerti silahkan terjemahkan ya. Aku nggak ngerti guys. Tapi aku waktu pertama kali sholat di masjid ini, masjid KLCC ini, memang view-nya tuh view KLCC itu bagus banget memang. Luar biasa. Aku sholat Jumat di sana, mantap ya. Macam nih punya kuat azan sampai warga Indonesia tuh kata susah nak dengar azan dekat Malaysia. Ya kuat lah, ini kan di dalam masjid. Itu kan di dalam masjid bro. Tapi waktu aku ke Malaysia kedengaran memang suara-suara azannya, walaupun nggak di dalam masjid ya. Di jalan-jalan juga masih kedengaran suara-suara azan. Di Melaka juga masih kedengaran, di KL lumayan kedengaran ya. Kalau dekat-dekat masjid ya kedengaran dia. Mungkin orang Indonesia yang cakap itu nggak kedengaran itu mungkin ya di tempat yang nggak dekat masjid mungkin. They're iconic. Oh dia langsung respect, langsung diam. Okay, I
honestly don't understand the prayer like system in Muslim religion. I know they pray 5 times a day, but I find the prayer so beautiful. It's like almost comforting to hear it, and you always look up at it, even though it doesn't look any different. That's why there are. Memang itu comforting, memang soundnya tuh, sound azan itu sound yang menyejukkan kan. Tapi ini bulenya respect banget ya. Didn't fully understand it, but it felt so peaceful. Wah, ya memang itu menenangkan, menyejukkan suara azan ya. Dia lagi lagi beli-beli kan, belanja-belanja sesuatu kan, dengar suara azan langsung dia diam, langsung dia dengarkan. Semoga kamu dapat hidayah ya. Banyak loh guys orang bule itu dengar azan langsung dapat hidayah gitu, karena suara azan itu dia bilang indah kan, sampai ada yang nangis-nangis kalau nggak salah. Aku pernah lihat juga videonya tuh, sampai nangis-nangis itu, dan langsung convert dia ke muslim karena suara azan aja itu. Luar biasa ya. You know, I think it's actually a great shame that The UK is missing out by not having the call to prayer. Oh, oke. Is not allowed in the UK, because honestly, this is one of Ulang-ulang guys. Katanya tidak dibolehkan di UK. You know, I think it's actually a great shame that the call to prayer is not allowed in the UK. Oh, iya because betul. honestly, this is one of my favourite Jadi sounds nggak boleh ya ada suara azan di UK ya? in the entire world. Even as a non-Muslim and somebody that speaks not one single word of Arabic, I have no idea what the words are that are being said. But the sound is absolutely beautiful. It brings me peace. I love to hear it. Don't get me wrong, I love a church bell as well. And what I like here is that you get both. But just hearing this, especially at this time of night, Di mana dia nih? the sun has just gone down and sort of city lights are all starting to light up. It's beautiful. Di mana dia nih guys? It's just so calming, serene. It's like food for the soul. Absolutely Calming. love to hear it. In fact, it was always my favourite thing, even back when I lived in Langkawi. was Oh, listening Langkawi. to The call to prayer in the evening, because from where we were, I could look out over the jungle and I could hear the calls to prayer sort of drifting over the island. It was absolutely stunning. If it were up to me, you'd be able to hear this everywhere in the world. I absolutely love it. Langkawi ya. Ini masjid yang di atas air itu ya. Tuh kan pasti No, banyak I think it- orang-orang Eropa itu pasti nggak terbiasa dengar azan kan. Katanya di UK nggak boleh guys. Coba kita lihat komen ya. They do it in East London. Bells are not allowed in these countries. Oh gitu. Tapi di UK tuh setahu aku juga banyak muslim kan ya. Yang dari Afrika tuh banyak itu yang muslim itu. Setahu aku ya. Orang-orang Asia juga banyak itu. Orang Indonesia, orang Malaysia juga yang ada di UK itu kan banyak juga itu. Tapi memang nggak ada kayaknya masjid-masjid besar gitu ya. Adanya tuh kayak di gedung-gedung biasa gitu, gedung-gedung kayak apartemen gitu. Nah, di dalamnya ada masjid gitu. Kayak gitu aku lihat kalau di London itu. Siapa ini? Azan for Jum'ah in Malaysia. Oh. Mereka ini muslim ya, dua ini, dan dia kayaknya itu banget ya kalau dengar azan itu suka banget gitu di sini. Tapi kita lihat nggak ada itunya di mana mereka ini, di masjid mana gitu. Bagus banget azannya ini. Suaranya sedap. Lihat dari ekspresi wajah mereka tuh guys. Gimana ya menggambarkannya ya? Dari ekspresi wajah mereka aja sudah menggambarkan kalau mereka tuh dengar azan aja sudah kayak gitu ya. Luar biasa ya. Aku nggak bisa menjelaskannya. Kalian lihat sendiri dari ekspresi wajah dua orang mat saleh ini ya. Azan subuh paling menusuk dalam hati, boleh nangis. Betul, azan subuh memang. Karena mungkin waktunya juga ya, waktu subuh itu kan
kita baru bangun tidur dan suasana masih sepi gitu kan, bisa kita masuk ke dalam kepala, langsung ke dalam hati gitu ya. Mungkin itu karena suara azan subuh tuh lebih menusuk gitu ya. Tapi aku lihat wajahnya ini loh, wajah mereka ini pasti dari lahir bukan muslim kan, pasti dia convert ke muslim kan. Biasanya orang-orang mu'alaf kayak gini, kalau sudah benar-benar mereka yakin masuk Islam ya, dia all out banget gitu ya, senang banget dia masuk menjadi muslim kayak gitu. Wah, ini hidayah yang luar biasa untuk mereka ya. Jarang-jarang ini terjadi guys. Siapa ini? Kawan non muslim teringin pergi masjid, auto sebab bila dengar laungan azan. Oh, kayaknya Chinese ini ya. 31 Juli guys 2025. Oh iya, sampai itu ya dia. Sampai kayak mau nangis gitu. Wih, itu air mata lu keluar betul itu. Masuk aja. Masuk Islam aja, convert aja. Tuh. Keluar air matanya guys. Ya Allah. Dia merasakan banget itu dalam hatinya. Tapi memang ya, kalau azan itu bisa betul-betul kayak gitu guys. Orang muslim tuh biasanya dengar suara azan sampai nangis-nangis. Ini bentar lagi nih masuk Islam nih orang ini. Ya Allah, nangis betul ya guys. Nangis. Copyright guys. Tapi dia ikut sholat nggak ya? Enggak lah ya. Tapi ada tuh yang ikutan sholat itu biasanya. Ikut sholat apa ya? Mungkin ikut sholat mungkin ya. Di masjid mana? Oh, masjid sini guys. Di Putrajaya ya? Bukan ya? Chinese itu kelihatan. Dia sholat nggak ya? Kita lihat dulu komennya. Ini kawan saya dekat Unimas, nama dia Sim. Oh, dia Chinese. Oh kan, Chinese guys. Apabila mendengar laungan azan ini, hati akan menjadi tenang setenangnya. Tahun 1997, tahun inilah aku menjadikan Islam itu agama resmi. Oh, alhamdulillah, Ukhti Nur. Dia itu juga ya mu'alaf ya. Kita sendiri pun bila sedang dalam masalah dengar azan pun betul guys. Kalau lagi dalam masalah dengar azan tuh bisa sampai nangis-nangis gitu ya. Kayak gimana ya, kita mungkin nggak ada sandaran lagi ya selain Allah gitu ya. Jadi dengar azan itu, ya Allah tolonglah ya Allah. Kalau lagi ada masalah. Wah, memang suara azan itu bisa, mungkin itulah itu ya, kekuasaan Allah tuh ya. Dari suara azan aja bisa seperti itu. Tapi memang bagus-bagus tuh suaranya azan di Malaysia ya guys ya. Mantap, bisa sampai orang nangis-nangis kayak gitu. Apa ini? Korean learn Muslim prayer during Ramadan. Oh, dia ikutan sholat guys. Oke, nggak apa-apa kalau kamu belajar. I'm not Muslim, but I'll let you learn how to pray. Can you please teach me? Kalau bukan konten nggak apa-apa. Kalau konten ini, kalau cuman konten ya semoga dari konten ini mendapat hidayah betul ya. Yeah, I'll just follow you. Is that okay? Thank you. Before praying, they took off their shoes and stayed barefoot. They washed their face, arms and feet and removed any buka aja accessories semua out dulu, of it. aksesoris. Since I didn't really know what to do, I stayed at the back and quietly followed their movements. I tried to not to disturb their prayer. Even though it was a short moment, it allowed me to experience a small part of their culture. Experiencing your cultures like this feels like the first step toward understanding and respect. Thank you. Are you gonna go pray? Oke.
Tapi semoga ini bukan hanya konten ya, bukan sekedar konten untuk meningkatkan viewers ya. Semoga ini menjadi hidayah lah. Walaupun ini sekedar konten ya, semoga konten ini menjadi betul-betul hidayah untuk abang ini ya. Siapa namanya? Jun namanya. Tapi juga memang banyak orang-orang yang awalnya cuman ikut-ikut teman gitu ya, orang-orang non-muslim gitu ya. Ikut-ikut teman, kayak itu tadi yang dengar azan tadi ikut ke masjid, lama-lama dia ikutan mencoba belajar sholat. Setelah sholat ya dia merasa tenang, ya dapat hidayah kayak gitu ya. Banyak langsung beralih ke Islam. Malaysia nih. Oh, dia dengar banyak azan ya. Di mana-mana maghrib kayaknya ini ya. Iya besar kok ini suaranya. Ini dari masjid yang dekat KLCC, dari masjid yang di dekat apa itu namanya, Masjid Jami itu ya. Dan masjid-masjid sekitaran tuh. Ini kayaknya maghrib deh. Kita lihat komennya. Tapi heran macam mana Konoha datang sini kata tak dengar azan. Siapa sih yang bilang? Tapi ada orang Konoha tuh kata dia datang Malaysia tak dengar azan. Enggak, siapa yang bilang itu? Aku belum nemu videonya. Sebab tuh Malaysia aman karena masih ada suara azan di seluruh negara walaupun di kampung yang jauh dari bandar. Semoga semua akan tetap seperti ini insya Allah. Amin. Tapi kalau maghrib seperti ini kan ya pasti azan itu saut-sautan gitu. Ada masjid dari sana, ada masjid yang di sana, ada masjid yang di sana, pasti azan semua kan. Tapi kalau waktu aku ke Malaysia memang kedengaran suara azan itu. Kecuali kita dalam kereta gitu kan, sedang di jalan tol gitu kan, ya nggak kedengaran azan karena nggak ada masjid dekat-dekat sana. Mungkin yang dengar itu orang Konoha yang dengar itu, yang katanya nggak ada suara azan dekat Malaysia itu, mungkin dia sedang jauh dari masjid dan memang nggak kedengaran gitu. Mungkin ya guys ya, entahlah. Allahu Akbar. Just a Chinese Malaysian revert who is obsessed with the sound. Nah, ini juga dia jadi Islam karena dengar suara azan. Tapi nggak kayak Chinese ya. Wajahnya masih Chinese-an aku lagi. Iya nggak kayak Chinese wajahnya. Chinese betul nggak dia ini? Oh namanya Christina Chu ya. Kalau diganti jadi apa? Oh ini ada di komen. Nama Muslim Christina. Ya namanya Christina. Tapi ada temanku Christina Muslim loh. Namanya Christina. Muslim dari lahir malahan. Christina tapi namanya. Kenapa ya di Malaysia selalu terdengar suara azan? Malaysia ini orang Indonesia nih yang buat konten ini, kita ulang sedikit. Nah ini mungkin bisa menanggapi komentar-komentar yang tadi ya. Kenapa ya di Malaysia selalu terdengar suara azan? Malaysia adalah negara yang mayoritasnya beragama Muslim dan mereka menjadikan ini sebagai kekuatan untuk membangun citra sebagai destinasi yang ramah traveler Muslim. Awalnya aku kira ini cuma slogan, tapi yang bikin aku tersentuh, mereka benar-benar mikirin kenyamanan banyak orang, termasuk yang beda keyakinan kayak aku. Dan dimanapun aku berjalan, dia bukan Muslim tuh. Aku kira Muslim juga dia. Selalu dengar suara azan dan warganya terlihat sangat taat soal ibadah, tenang, rapi, dan penuh rasa hormat. Hal yang paling terkesan itu soal kuliner dan ibadah. Makanan halal yang gampang banget kamu temuin, dari makanan Tionghoa yang halal sampai makanan lokal dan tempat ibadah juga ada di mana-mana, mau di mall, stasiun, bahkan di tempat wisata sekalipun. Nah menariknya, Malaysia tetap menonjolkan budayanya, tapi tetap konsisten sebagai destinasi yang ramah untuk traveler Muslim. Menurut aku, ini bukan soal eksklusivitas, justru strategi yang bikin traveler Muslim berasa nyaman dan traveler non-Muslim bisa tetap menikmati keberagaman budaya dan kulinernya. Betul. Nah, kalau menurut korang, penting tak konsep untuk wisata ramah Muslim macam ini? Tolong tulis pendapat korang dekat komen ya, aku nak tahu. Betul. Nah ini bagus ini pikirannya orang ini. Nah ini mungkin bisa menjawab komentar-komentar netizen tadi ya, kita lihat komen.
Aku suka orang Indonesia berpikir positif. Iya betul, aku juga suka. Saya tumpang tanya, di Indonesia tidak selalu kedengaran azan ke? Di Indonesia lebih besar suara azan. Di Indonesia lebih banyak suara azannya. Karena masjid di sini mungkin 10 meter sudah ada masjid, 10 meter sudah ada masjid. Nah, aku juga pernah dengar ya, kalau di Malaysia itu nggak sembarangan kan untuk bangun masjid gitu, harus harus izin kemana dulu untuk bangun masjid. Maksud aku tuh orang yang kayak misalnya aku nih, orang biasa nih, orang sivilian ya, ingin bangun masjid. Aku mau bangun di masjid di samping rumah aku gitu. Nah, jadi pakai uang pribadiku kan. Kalau di Malaysia, aku tanya kemarin katanya nggak boleh. Betul nggak guys? Harus ada izin sini dulu atau harus pemerintah yang bangun? Setahu aku sih gitu ya. Nah, kalau di Indonesia suka-suka kita guys. Kita punya tanah gitu ya. Punya tanah di samping rumah. Mau kita bikin masjid, suka-suka kita, boleh-boleh aja. Nggak perlu izin-izin ke pemerintah atau kemana. Makanya di Indonesia banyak banget masjid-masjidnya. Setiap 10 meter di kampung itu pasti ada masjid. Satu kampung itu biasanya bisa sampai 10-15 masjid. Nah, makanya azan itu kalau waktu sholat itu banyak banget suara azan tuh. Kan pernah juga sampai orang-orang asing itu sampai kurang nyaman gitu ya, karena terlalu banyak suara azan gitu, terlalu bising. Di Indonesia seperti itu guys. Entahlah ya, mungkin aku salah atau enggak tentang kebijakan di Malaysia itu. Coba kalian komentar di bawah ya guys ya, karena aku juga tanya-tanya sama temanku waktu aku ke Malaysia gitu. Masjid sini boleh nggak kita bikin masjid di sini kalau pakai uang pribadi kita atau nggak perlu izin-izin gitu. Nah itu setahu aku kemarin guys. Listening to the azan in the kampung, it's different. Oke. Kampung mana ini? Kampung mana ya? Kampung mana ini? Nggak ada tulisannya. Itu bukan azan. Belum azan ini. Mungkin orang ini belum tahu ya. Karena bukan, kayaknya orang Amerika deh nih. Oh, Seri Menanti nih guys. Seri Menanti itu di mana? Cuman gitu doang ya. Dia dengar aja guys. Kita lihat, kita cepatin. Ini bukan azan, ini ayat Al-Quran aja. If you're away from that, ini dia ngomong. Can somebody tell me what he's saying? That is so common. I don't know how y'all can get a, like if you're away from that, like if you go to another country and don't hear that, like how do you get used to not hearing that? Oh, dia pengen tahu aja itu tuh apa gitu ya, apa yang diucapkan gitu ya, karena menenangkan katanya. Apa masalah dia? Ini ayat Al-Quran yang dibacakan. Mohon siasat video ini apa motif dia viralkan? Dia cuman mes aja guys. Sebelum komen siasat apa yang coba dia sampaikan. Iya. Apa masalah? Baca caption dia tak? Itulah kecil-kecil mak pak di sekolah belajar betul-betul. Itu penting English education. Orang ini mes ya, karena suara ayat suci Al-Quran itu yang dikumandangkan. Nah dia tuh bertanya itu tuh apa gitu kan, kenapa sangat menenangkan gitu kan. Di sana nggak ada, dia bilang gitu tadi. Indo. Ya, itu dia tadi reaksi-reaksi para orang asing yang pertama kali mendengar azan di hidup mereka ya. Dan khususnya mereka mendengar azan-azan itu dikumandangkan di Malaysia ya. Betapa mereka amazed, takjub, dan karena suara azan itu sangat menenangkan untuk mereka ya, sangat indah untuk mereka. Banyak juga yang penasaran itu suara apa, kenapa ada suara itu kan, banyak yang penasaran seperti itu dan bertanya-tanya seperti itu kan. Sampai-sampai orang-orang Korea tadi ya, sampai-sampai ikutan belajar sholat, dan tadi ada teman Chinese juga yang ikut ke dalam masjid. Semoga mereka dapat hidayah semua lah ya guys ya, sampai masuk ke dalam Islam ya. Mantap lah.
Malaysia ya, walaupun penuh dengan pencakar-pencakar langit gitu ya, gedung-gedung tinggi, tetap aja saat sholat suara azan itu di mana-mana kedengaran dan berkumandang ya. Mantap lah Malaysia ya. So, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton dari awal sampai akhir, dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah support dan donasi melalui QR code yang ada di video ini. Dan untuk teman-teman yang belum subscribe dulu, jangan lupa juga di like, di share bagian video ini ke teman-teman kalian, ke sosial media kalian juga boleh. Mohon maaf kalau aku ada salah-salah kata dan salah-salah ucap. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.